kesaksian Alkitab untuk dirinya sendiri. Apakah Alkitab benar-benar firman Allah dan apakah yang dikatakan Alkitab tentang dirinya sendiri? Dr. W.A. Criswell membawa kita kepada Ibrani 4:12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Inilah kesaksian Alkitab tentang dirinya sendiri. Dari awal hingga akhir, kitab suci berulang kali menyatakan dirinya sebagai firman Allah. Mazmur 119 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Yesaya menyatakan bahwa firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Yeremia menggambarkannya seperti api dan palu yang menghancurkan bukit batu. Dan Yesus berkata, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Menurut Dr. Criswell, Yesus Kristus adalah firman Allah yang berinkarnasi, sedangkan kitab suci adalah firman Allah yang tertulis. Allah hidup di dalam kitab suci, Roh Kudus bekerja melaluinya, dan Kristus dinyatakan di dalamnya. Lalu, seperti apakah firman Allah itu? Pertama, firman Allah adalah hidup. Ibrani menggunakan kata Yunani zoe, hidup. Firman Allah memiliki kehidupan di dalam dirinya sendiri. Pemikiran dan filsafat manusia datang dan pergi. Apa yang populer pada suatu zaman dapat menjadi usang pada zaman berikutnya, tetapi firman Allah tetap segar dan relevan dari generasi ke generasi. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Sekalipun dunia berubah, kerajaan runtuh dan peradaban berganti, firman Allah tetap hidup. Kedua, firman Allah penuh kuasa. Kata yang digunakan adalah energes. Dari sinilah kita mengenal kata energi. Firman Allah aktif, dinamis, dan bekerja. Paulus dapat dipenjarakan, tetapi ia berkata, firman Allah tidak terbelenggu. Tidak ada tembok penjara, batas geografis, ataupun kekuasaan manusia yang mampu menghentikannya. Ketika diberitakan dalam kuasa Roh Kudus, firman menyadarkan manusia akan dosa, membawa kepada pertobatan, menghibur mereka yang menderita, memberikan pengharapan, dan memimpin manusia kepada Yesus Kristus. Firman Allah hidup, firman Allah bekerja, firman Allah menyelamatkan. Ketiga, firman Allah lebih tajam daripada pedang bermata dua. Firman Tuhan menembus kehidupan manusia. Ia memotong apa yang harus disingkirkan dan menghidupkan apa yang harus dibangkitkan. Dr. Criswell menceritakan seorang skeptis Inggris bernama Thorpe, anggota kelompok yang mengejek kekristenan. Suatu hari ia mendengar George Whitefield berkhotbah. Di tengah ejekannya sendiri, firman Allah justru menembus hatinya. Thorpe berhenti, menangis, mengakui imannya kepada Kristus, dan kemudian dikenal sebagai seorang saksi Kristus yang luar biasa. Pengkhotbahnya dapat ditertawakan, tetapi firman Allah tidak kehilangan kuasanya. Keempat, firman Allah menusuk amat dalam. Ibrani mengatakan bahwa firman itu menembus sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum. Kita dapat menyembunyikan diri dari manusia, tetapi kita tidak dapat menyembunyikan hati kita dari Allah. Firman-Nya masuk ke tempat terdalam kehidupan dan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Dan akhirnya firman Allah menelanjangi kehidupan manusia di hadapan Allah. Dr. Criswell menutup dengan sebuah kisah luar biasa dari Shimabuku, Okinawa. Puluhan tahun sebelum Perang Dunia II berakhir, seorang misionaris singgah di desa itu. Ia memenangkan dua orang kepada Kristus dan meninggalkan sebuah Alkitab. Selama 30 tahun berikutnya, Alkitab itu menjadi pusat kehidupan desa.
Mereka mengajarkannya di sekolah, membangun kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsipnya, berdoa kepada Kristus, dan membawa penduduk desa kepada iman. Ketika pasukan Amerika tiba di Okinawa, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Shimabuku berbeda, desanya bersih, teratur, damai, dan masyarakatnya menyambut mereka dengan keramahan. Para tentara heran melihat perubahan yang terjadi hanya karena sebuah Alkitab dan kehidupan yang diarahkan kepada Kristus. Seorang sersan Amerika akhirnya berkata, "Mungkin selama ini kita menggunakan senjata yang salah untuk mengubah dunia." Dan disitulah pesan khotbah ini mencapai puncaknya. Dunia berusaha berubah melalui kekuasaan, politik, diplomasi, bahkan peperangan. Tetapi perubahan sejati dimulai dari hati manusia. Dan hati manusia diubahkan oleh firman Allah. Firman itu hidup, firman itu penuh kuasa, firman itu tajam, firman itu menusuk sampai ke kedalaman hati. Generasi akan berganti, dunia akan berubah, tetapi seperti perkataan Kristus, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Itulah kesaksian Alkitab untuk dirinya sendiri.